Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iftataha asyhural 'am bisyahrihil muharram wa jammalahu biyaumi asyura al-mu'azzam al-mashhur fadluhu fil jahiliyyati wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil khitam, amma ba'd. Sesangat abdina amul ja'aki satejana para masayikh, para kiai, para ibu nyai, ruasa jam'iyah Nahdlatul Ulama, wa fi muqaddimatihim selerana semulja Kiai Haji Ahmad Ghazali, Kiai Haji Baydawi, dan seja para masayikh dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kadur, baik dari unsur Suriah, Mustasyar, Awan Suriah, Tanfidiyah, lembaga dan badan otonom, langkong-langkong, pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama,
Kadur Nyai Hajah Hanifah Hasan Munifah di kacek segoni ni ben seteja para pengurus dari pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kadur langkong-langkong, tuan rumah dari ranting Nahdlatul Ulama Kadur juga, ben anak ranting Partai Lemgi, sahibil makan wa makanan nih kah, Kakanda Ustadz Jazuli, Paman Kiai Junaidi Abdul Qahar, ben sateja keluarga besar pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kadur dari pengurus ranting gelak sepaling banyak ngabsen bung beruh ke 400 lebih tahuning kenapa orang yang meloloh kenapa banyak bi sombeng na kanak-kanak yatim beda saya datang tak pakai banyak keng transferan lancar masuk beda saya punya cakang along polong hadir kapi keng kiriman tak pakai beda tak napa nikah pun berdanang NU nikah jadi arang sarang along polong pengurus nang Nahdlatul Ulama beda secakang rapat munisro rapat nang de ada pendapat luar biasa banyak keng munisro ala konyorot beda beda secakang hadir rapat keng munisro nyumbeng beg apale tak napa oh peni kede tengah melolokon tapi tak saya datang beda saya tak sempatan datang pola na orang yang repot orang yang sibuk napa boleh makin tepak pengajian pada tepak nang luar kota tak masalah tak datang keng transferan masuk kade beda ya ya kini kapon nak gendan nang Nahdlatul Ulama ni kang ngapikan mangkana Hadratus Senika ketika memanggil kuleban sambian kapi nikah kena seayolok jek alung polong nang Nahdlatul Ulama. Nah pada buna Hadratus Syekh fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya wal du'afa wal aqwiya ila hadhihi al jam'iyyah al mubarakah al mawsuma bi jam'iyyati Nahdlatul Ulama fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wattisalin bi arwahin wa ajsad fa innaha jam'iyyatu adlin wa aman wa islahin wa ihsan. Jadi ketika memanggil Hadratus Syekh ayo lokapi saya rasa ayo lokada minal fuqara sedik tandi to ore along polong nang muslimat along polong nang NU saya rasa ayo lokada minal fuqara sedik tandi. Kenapa sidik tandi ini kan mak yolo kada mak sebut kada karena kenyataannya lah kan warga Nahdlatul Ulama saya banyak masuk kelompok nikah masuk kelompok sidik tandi nikah saya banyak sehingga diharapkan program-program jam'iyah Kak Dinto manfaatnya tidak hanya sampai kepada pengurus tetapi kepada level yang paling bawah Kak Dinto warga Nahdlatul Ulama saya mayoritas sebanyak saya tandi nika saya yolok kada keng bon saya tandi melolos ya kompol ya berdecet macet lagi kakang saya tandi melolos ya kompol ya polan ini potensi besar tak kening pandang sebelah mata tapi cek nika melolo akhirnya Hadratus Syekh nerosaki minal fuqara wal aghniya seki soki apolonggi cek kalau saya tandi melolo tikel pohon mun saya tandi deki cakang nolongi tenaga nah cakang nolongi pikir nah ya mak lese kisoki nikah norok no tope selain tak napa tak norok asapuan tak napa tak norok agabe cecen tak napa tak norok tanata keng mun beda kekorangan yang ide ade kini kemang karena iolok leke esroma kuat pasera boleh seputaki wa du'afa kalangan kaum lemah kada aki nih kayak sebut nih
Tapi mun lemah mulolo tandi power tandi pengaruh ya repot. Terosaki ben Hadratus Syekh Hasim Asy'ari wal aqwiya, saya kuat-kuat gelek beda Pak Dewan. Make orang kata datang aing ada Pak. Beda Bu Dewan, datang bi orang insyaallah bi sombeng. Nah. Beda beda pejabat-pejabat wal aqwiya kena nih kan. Surah along-polong karena nika biar saling melengkapi. Nah nika ngabdi neng NU. Tahu saka beter pun. Kenapa? Karena Hadratus Syekh nika ketika ngolok kula sampian pas nyebut ila hadhil jam'iyah al-mubarakah. Organisasi yang dibarokai. Saya nyamai kelaban Nahdlatul Ulama. Anapa mai kok cai barokai? Jelas pon barokah napa nika resah. Sareng kula ben panjenengan. Keberkatannya pun ekeresah, makanya tak usah kebeter nalpek de kemuljaan Nahdlatul Ulama. Saya jadi pengurus kula ben panjenengan nika saya alatin nika cuma mau disebutkan keng cuma urutan ben kesempatan khidmah estona sami beda pengurus anak ranting, bahkan dari beberapa polenika kelompok-kelompok pengajian. Kemudian pimpinan anak ranting, pimpinan ranting menang muslimat, menang NU pengurusnya mana, mun Banom pimpinan, sampai kemudian anak cabang mun MU nya mana MWC, beda saya beda nang EPC, pimpinan cabang, pengurus cabang, sampai KPB. Nih yang cuma kesempatan dalam alatin, dalam ngurus, dalam khidmah, walaupun prosesnya sedemikian rupa. Baik melalui EPL, otabe tunjuk, esokon dan lain sebagainya. Nika cuma tempat da estona sami. Kula sampean nika sami-sami ngabdi, kula sampean nika sami-sami khidmah ka jam'iyah, nguataki khidmah jam'iyah kepada ummah. Sehingga kula ben ajunan nika nyalpek kepada kebarokahan jam'iyah. Nalpek kepada kemuljaan jam'iyah. Nalpek saos alatin tanorok muljana. Alatin tanorok muljana. Lenika pun pesenaki nika pun dari awal. Dharma kula sampian along polong bajeneng Nahdlatul Ulama nika. Pesan Hadratus Syekh fadkhuluha bil mahabbati wal widad. Masuk along polong nang NU nika bil mahabbati wal widad, dengan cinta dan kasih sayang. Napa mahabbah nika? Mahabbah sering orang sebut cinta. Mawaddah sering orang sebut kasih sayang. Sebetulnya mawaddah nika maknanya lebih jauh, lebih dalam. Al-wuddu nika lebih dalam artinya. Napa saya kocak al-wuddu atau mawaddah kak dinto para Rabu setuju. Saya kocak mawaddah nika menurut Tahir Ibnu Asyur adalah kekosongan hati dan kebersihan jiwa untuk berbuat yang tidak baik kepada yang dimawaddai. Tetapi bila along-polong nang dalam nikah dasar adalah mawaddah. Tidak sekedar cinta, tidak sekedar kasih sayang. Tapi kita tutup mata kita. Bersih pikiran kula ben sampian dari karep-karep secuba ben dari ngolate bareng secuba. Akhirnya apa? Yang akan lahir adalah 3 sikap. Yang pertama menghargai kelebihan, yang nomor 2 memaklumi kekurangan, dan yang nomor 3 adalah memaafkan kesalahan. Orang ini pun andik mawaddah nggak nikah. Orang laki andik mawaddah ke binina nggak nikah. Tertutup matanya dari ngabas saya coba. Karena saya bersekus-fekus. Parengi bini sarang Allah Subhanahu wa taala bini na tapak ka lempo. Esok kore lempona. Esok kore lempona. Bakun ngoca alhamdulillah tang bini cek lempona. Arapa mun beda pes-pes nakasoro tak pada keres saja. Bakun saya. Ya karena mun awalnya potongnya mungkin mapan bodina mapan. Reng karena turun mesin bentahun. Kadang-kadang potongan mulai temu teger tidak paduna sekali. Tapi tak masalah karena mata pun etotop dari kekurangan. Seyolate adalah kebegu. Sama mata pak rezeki nasi bini koros. Esok kore koros. Alhamdulillah tang bini je koros. Kata kepaan bentripleng. Ada remah. Mun beda sakit gering ngarok ngate ngata apa teh berde. Apa boleh sombenjir yon cukup batah lemari.
mau numpak sepeda motor serak kesok jadi yang tak berek sekali lagi nikah kalau Gus hatta andi bini tepak ke elong apese ya sokore pese on parlo ngocak ke sebini lek ko asokor ke Allah andi bini elong pese marabeken sebini ngocak mak ngenyi mas anja lek mon bingko teliti erong loncong retolang mon siom geli tapi mon pesek ngak benri ada king lek mon siom lembu ternyata dalam kepesean ada kelembutan aku tadi saena bahkan mun teliti orang lain mun elong ngapese biasa nasara omor arapa mun nanya bengirit jadi aku nyaman malolo tak kelem tak kepok ban ruwat sabeli kesampian mun andi mawad ngabes pan gacong ngak nek kagia beda si andi racuke lakena genteng keng ketepaan tak pate lancar rezekina ya nikmate gendeng ya nikmate gendeng ngapola mun liabes gendeng lapar beg elang make ngakan tak pate nyaman seneng kok lek berengi iya arep pelayan tak pate kening buade lancar rezekina karena pelakona cakang tak teman mulai diteken ya besaki teger celeng mulos nyamana bukik ini ke teger ngelok nyor beda tak beda ya sok korengak kini kan ngocak kasih laki mas engkau bangga ndik laki celeng mulos engak bekane saya laki ngocok mak ngenyi benle enjak mas bingkok muni teliti ya ternyata orang celeng kuatan ben sepote boh apa nak mun reng potero keluar sokoni gempang masuk angin mas mun kerek mira cap mun benre anti cap mas kerek libelian tak to mira dari di mojo ala kalabi celeng mulos nek kamu mawaddah. Jadi yang diambil adalah sisi yang terbaik karena ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah mata cinta menutup dari segala macam celah sebagaimana mata benci akan melahirkan kejelekan. Jadi mun dalam jam'iyah along polong dan muslimat seyolah tekus bagus ampun totok mata dari kecubaan perkara-perkara bernana macam-macam biarkan torot kebernana tak ning paksa aki dalam kepengurusan ini macam-macam beda saya banyak cacana tak pati beda lakona beda saya tak pati beda cacana keng muni suruh ala kompon tak pati letolian kina bangki enten lah tak ning pilih saya kamma gini ka artian pada saya penting dikelola kalak gus bagus dikelola lalu ada satu gambaran yang sangat indah kenapa hubungan kita dengan yang lain utamanya ketika kita albong polong dengan organisasi gemperaki pada bangunan al mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid yasuddu ba'duhu ba'dah. Kenapa diibaratkan dengan bangunan? Karena bangunan di kata retan terdiri dari anasir yang berbeda. Akabai bangunan, akabai masjid, akabai gedung. Napa unsur? Beda peta, beda semen, beda besi, beda kapor. Beda apa? Beda kaca. Neka unsur-unsur yang berbeda. Cara nggak remah, biarkan masing-masing berada pada karakter aslinya. Biarkan bedeneng kondisi awal. Tahu saya paksa pada. Tak bisa betobah ngocak. Engkau saya paling kuat di antara kalian. Kapi noro engkau teti beto. Tompok pada betona. Berdiri bangunan. Tak bisa saya pada remah aja pada betona. Beseng ngocak. Saya paling kuat. Kapi noro engkau teti beseng. Tak bisa saya pada remah. Beseng mau napolong pada beseng. Tapi sewat kuat beseh sekokoh batu segegek semin apolong ben bedih mun tade aeng tak kira leto kena bangki sepenter gagasan pikiran bodoh secakang lakona dalam kepentingan organisasi beda tokang nyumbang beda tapi mun bagian tukang mesan ngampul lapar hiu kiai. Jadi pakun kodun apa? Diapresiasi. Biarkan masing-masing berjalan dengan potensinya, dengan kemampuannya,
dan jangan sepelehkan sekecil apapun kontribusi yang diberikan. Walaupun cuma jadi tukang sapu, walaupun cuma jadi tukang teng-ngateng, walaupun cuma jadi tukang adu jejen, nika kapi beda peran, dan itu harus disatukan untuk kekokohan sebagai sebuah organisasi. Insya Allah kompak. Nika akan muncul dari kamar. Sepone pesan ben hadratus syekh sarata bil mahabbati wal widad. Tadi along polong dengan muslimat nika dasar nikah. Karena gangguan banyak. Kadang-kadang pada sing ngocak, ya mon lo karo cacama lono. Beda tak beda kadang sing ngocakan nikah. Bentar tok. Tinggal sero ngelis, sero nyombang nyorot. Tak napa. Saya penting hasil bentar manfaat. Saya penting pikirna manfaat, ya walaupun manfaatnya urusan raja kecek ini tergantung napa saya keputar ben kebedaan. Tapi ini ka warna pun. Itulah kita bermasyarakat, itulah kita along-polong satare tanan, satatangkeun, sakancaan. Karena jamiah Kak Dinto mah polong, mah kumpul, mah kuleban sampian Kak Dinto bisa menuju kepada kehidupan keluarga sesae, kepada keluarga semaslahat. Karena kesayan dalam keluarga akan menciptakan tatanan sesae dalam komunitas yang lebih besar. Orang membangun negara nih Kak, tak bisa langsung negeurna seetata. Kudu etata dari keluarga. Mun kalak dari negara kada angin. Keluarga nak kada etata karena kebaikan-kebaikan dalam keluarga akan menjadi kebaikan komunitas. Kak Dinto semakin banyak pas tiba ku sekampung, tiba ku sedesa, kecamatan, kabupaten sampai kepada negara. Lah ini ketonggaknya ada pada muslimat Nahdlatul Ulama. Ma bagus keluarga, nate dalam keluarga, malah kondusif kada kehidupan dalam. Neka buru kembangake keluar. Kenapa nikah memiliki peran yang sangat strategis dalam perjuangan dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Dukungan, sokongan, kekuatan daripada muslimat dan perjuangan muslimat nikah karena berangkat dari membangun satu keluarga sesae, keluarga semaslahah yang kesayangan Kak Dinto nanti akan berkembang menjadi kebaikan-kebaikan dalam skala yang lebih besar. Makanya saya pesan ben hadratus syekh. Tak cukup bil mahabbati wal widad. Karena nikah dasar orang along bolong pun andi pandangan ngak nikah saya setetanggeun ngak nikah sepengurusan ngak nikah. Hargai kelebihan, maklumi kekurangan, maafkan kesalahan. Mau nikah tekuk saya apolong ben sera saos, apolong ben sera saos. Perkara beda nyala kalau pagi lupakan kesalahan orang lain kepada kita, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ingat kesalahan kita kepada orang lain dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Nah kamu ini tekuk luar biasa. Tak ada orang ngandu semu, tak ada orang repar-repan belesen daripada kebaikan yang pernah dilakukan. Karena belum tentu. Dari masalah Allah. Tapi justru paharap ngarap belesen ini kak gampang kecewa. Karena yang diharapkan belum tentu sesuai dengan keinginan. Nika serak along bolong nggak nih. Anong polong ng jamiah ni kasara. Jasa maksa sila benih kekuatan. Jadi biarkan saya bese pakun bese, saya beto pakun beto, saya kaca pakun kaca. Yang penting masing-masing sepakat menjalankan fungsinya untuk membangun sebuah bangunan besar. Maka tegaklah pendirian setong bangunan setong jamiah seanya Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam kamarnya. Beda kamar muslimat, beda kamar fatayat, beda kamar ansor dan lain sampai torota, tergantung usia, jenis kelamin, profesi dan lain sebagainya. Lo nikah membangunnya kalaban nikah. Karena apa? Itu sare mahabbah wal widad. Tapi tidak cukup nikah wal ulfati wal ittihad dengan penuh persaudaraan dan persatuan dan kesatuan. Lo nikah ngingaki para rabu saja. Katinapa pola-pola perjuangan yang bisa kita berikan di dalam kekuatan sebagai satu jamiah. Kula ingat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun kalaban bitongan Komariah yang lalu, artinya tatkala datang perintah hijrah. Anapa Rasulullah nikamai perintah hijrah?
karena situasi sebenarnya Mekah nika pun tidak kondusif untuk penyampaian risalah, untuk penyampaian dakwah nika pun kurang sae. Banyak penolakan dari orang-orang kufar Quraisy, dan dakwah Rasulullah nika cuma elakoni dari compok ke compok, kurang lebih 12 tahun sekian bulan, 12 tahun 5 bulanan Rasulullah nika melaksanakan tugas dakwah berjalannya Mekah, tapi si atorok nika tak banyak. Si atorok nika sakoni karena kanjeng Nabi belum punya kekuatan struktur politik yang memadai untuk menopang perjuangan Rasulullah, juga belum mampu menguasai pondasi ekonomi pada saat kasar. Sehingga banyak orang sepon tertarik noro akan kanjeng Nabi nikah, tapi tidak punya keberanian berhadapan dengan kekuatan kesukuan siampun mapan. Karena Islam datang untuk memberi advokasi, menolong, membantu, mengedepankan deka orang-orang lemah seperti semangat Nahdlatul Ulama gila. Deka orang-orang fakir, ternyata sebanyak tertarik nikah kalangan budak, kalangan hamba sahaya. Banyak setoro-atoro akan kanjeng Nabi, tapi takok ke cerekeuna, takok ke majikannya. Seperti kasus Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Akhirnya karena kanjeng Nabi ini terus gigih untuk berjuang, sempat bertawaran agar Rasulullah berhenti berdakwah. Etaberin sareng pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka kufar Mekah nih, melalui pamandanya Sayyidina, melalui pamanda Rasulullah iki kadito Abu Talib bin Abdul Muttalib. Napa jaipun pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka kufar Makkah nika, lau arada malan la ja'alnahu aktsaruna malan. Kabele kapanagana sambian Abu Thalib, mun Muhammad nika taro artah, maka kita akan jadikan ia sebagai orang yang terkaya di antara kita. Mun Muhammad nika taro bini, ia torna sepaling ratin sebegia. Mun taro kedudukan, dia akan kita jadikan sebagai raja di antara kami. Artinya telok saya tabaraki ke kanjeng Nabi, bentelok nikah saya gempang orang nikah mangken nikah tapaleset. Napa? Candeng mangken tahta harta wanita. Tabaraki ke kanjeng Nabi. Napa jawaban kanjeng Nabi? Wallahi ya am law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi simali ala natruka hadzal amr ma taraktuhu aw ahlaka duna. Seumpama mereka akan meletakkan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, meminta saya berhenti berjuang, meminta saya berhenti berdakwah, maka saya tidak akan pernah berhenti sampai Allah kalahkan lawannya, sampai Allah hancurkan lawannya. Karena Rasulullah dikata kasokan untuk ambu, akhirnya putusaki cek kanjeng Nabi ini ke paten, mereka perjuang na kanjeng Nabi sampai mau dibunuh. Makanya mana bisa mangken berjuang nang Nahdlatul Ulama, nang muslimat ngadepi rintangan-rintangan ini biasa. Karya akaca ke kanjeng Nabi. Katina apa beratnya yang dihadapi oleh Rasulullah, yang diancam adalah jiwanya. Kanjeng Nabi ini kah paten. Nah di budina beda perintah hijrah. Kanjeng Nabi ngajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang dewasa yang pertama beriman ben kancana kanjeng Nabi. Seneng Abu Bakar ya cek hijrah nika. Werak. Di budina Sayyidina Abu Bakar nika pas ke pasar nyari onta. Nyari apa? Onta. Nyari onta saya bagus. Tinggal nemu onta saya bagus. Onta nika dua pas bektah. Dak kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar. Iya toraki dak ka kanjeng Nabi, ngereng kanjeng Nabi pele. Kak Dimah saya kesokane panjenengan dari dua onta Kak Dinto, sareng abdina ya toraki dak kanjenengan. Pele pun saya paling bagus dari dua onta nika, saya kesokane sareng ajunan Gusti. Lah nika para Rabu saja. Akhirnya kanjeng Nabi tak kasokan, tikel pun kula nyari atibi.
punten atina kadung melek ereng karena maksa Sayyidina Abu Bakar Kanjeng Nabi kesokan tapi dengan catatan berempar kena gentena. Jadi ontas sepone beli sarang Sayyidina Abu Bakar hadiah akhirnya ke Kanjeng Nabi pakon pele salah situ nggak Kanjeng Nabi kasokan kor genteen biayana. Akhirnya sepakat senapa biayana misalkan jok saking ngemangken melena sekemi juta gentee ban Kanjeng Nabi sekemi juta sekemi kendaraan nih. Napa hikmah yang dapat kita ambil dari kantong? Anapa Kanjeng Nabi mata kasokan atore onta ben Sayyidina Abu Bakar gratis mata kasokan dibudina terima keng nampu genteen biayana. Padahal Kanjeng Nabi nikah sebelumnya ampun terbiasa nerima papareng nerima hadiah dari sahabat. Awalnya sahabat nikah mau nacabis ke Kanjeng Nabi pakon beda lampena. Paham ini? Jadi pakon beda lampena. Apa maksudnya lampena nih? Ki beda tora pohon ngareng kato istilahnya nyabis ki. Ini dalam Al-Qur'an terangaki idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi apa reng? Baru kemudian kayak itu nasah menjadi tidak wajib, menjadi dianjurkan. Anak apa Kanjeng Nabi waktu panikah mata tarik, mata kasokan, mata mundut. Saya pareng sarang Sayyidina Abu Bakar. Anak apa taretan? Hijrah adalah perjuangan. Dalam perjuangan butuh pengorbanan. Dan di dalam kita berjuang, kita harus melibatkan keseluruhan potensi yang kita miliki. Toroaki dalam berjuang negaaki kalimat Allah. Toroaki dalam perjuangan memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, kesayang dalam tatanan kehidupan masyarakat. Satu jose eka andi dan jangan parsial. Artinya Kanjeng Nabi dalam perjuangan nikah ingin melibatkan keseluruhan apa yang ada pada Rasulullah. Beni coma dengan jiwanya, raganya, dunyana. Napa sebeda etoro aki sarang Kanjeng Nabi sampai ontak paling gratis Kanjeng Nabi tak kesokan biar ikut dalam perjuangan Kak Binto. Etoro aki. Ini kemakna dari satu perjuangan. Berjuang dalam jamiah sanika. Berjuang kangkui negaaki kalimatullah allati hiyal ulya tengah-tengah masyarakat. Ya karena gue panjenengan berjuang di jamiah ujungnya benih untuk jamiah nikah. Tapi kita berjuang dengan Nahdlatul Ulama supaya Nahdlatul Ulama memaksimalkan potensi khidmahnya kepada kepentingan umat untuk memperjuangkan agama. Supaya beda-beda karena mon ajuang bang sebeng neka tak pate beda tetiro panah. Kula ben sampeyan ini kan ibarat pada ben lente. Lente ini kan mon ajaran bang sebeng tak dadi napa. Maka lente ini kan kudu ikat, mun ikat pas etaleen dadi posapo. Sehingga mun dadi posapo bisa berseen. Keng mun lente ini kan ketibi, tak ada lakon lente ketibi ini tak bisa. Lente ini kan bisa berseen kotoran, mun popolong pas ikat kuat. Lente ini kan. Jadi kula sampean sebetulnya ya sama berjuang li ilai kalimatillah. Keng mun ajuang bang sebeng tak dadi napa. Potensi kita masing-masing tak jadi napa. Cuma bila pasetong kekuatan kula ben sampian dari se lente nikah pas jadi senapan posapo nikah bersama-sama kalaben naungin Nahdlatul Ulama kita berjuangnya di sana. Jadi berjuang dalam NU ini benih untuk NU pakun untuk agama, untuk bangsa, untuk negara dan untuk umat, kemaslahatan dan kesayangan umat itu yang jadi basisnya. Leni kakutu itu aki kapi dalam perjuangan sampai Kanjeng Nabi ada bu mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmih wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali wa mangkanat lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Pasera seandi ilmu ayo berjuang kalaban ilmu. Jangan pernah merasa lelah. Selama ki pareng aku naaki setuju kekuatan saya pareng sarang Allah pebeli dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah. Saya pareng sarang Allah harta berjuang dengan hartanya.
separing kekuatan sareng Allah, berjuang dengan tenaganya. Nika bukan berarti kula sampeyan suruh milih salah setengah. Oh selama bi ilmu nato artan tek toro aki, tenaga na tek toro aki beni. Mun bisa tiga-tiganya toro aki. Keng mun tak bisa napa se andi separing aki. Artinya napa para tretan? Nika ngajaraki ke kula ben sampeyan, hakikatnya dalam kehidupan di dunia nika tidak ada orang yang tidak bisa berjuang. Yang ada hanya orang yang tidak mau berjuang. Sobung saya tak bisa berjuang. Rok norok berjuang melibatkan diri dalam perjuangan Nahdlatul Ulama melalui muslimat. Nggak ada yang tidak bisa. Nggak ada. Yang ada adalah orang yang tidak mau. Mun tandi ilmu mungkin andi harta. Tandi harta andi tenaga. Masuk tenaga karena tandi. Beda yang tandi tenaga. Yang mun tandi tenaga biar kan mati. Lecak. Artinya toro aki. Benih isoro milih. Karena mau isoro milih kadang-kadang orang banyak senengan korban tenaga. Toman masjid ini kan ngecor pengimaman. Hari Jumat yuk memaki bentak merah. Hari Ahad du malam ngecor pengimaman. Tore saya beda waktu, saya beda kesempatan. Esok na along polong abentung ngecor masjid. Pengimaman cuma telok kali telok sengang meter karo. Kau tu orang segemi cokop pun. Mak datang reng 200. Saya nolong ndak pola nolongi tenaga. Dibudina apa? Ngecor tak teti. Pesen saya kau tu ni kebeli semen pasti kebeli beras. Ngengone saya alako. Dibudina pengimaman tak teti. Karena banyakan saya nyumbang tenaga. Neka mau coba tahun ini mau kantong. Berapa ada lagi ya? Neka bukan parsial, tapi noro aki kapan apa saya beda. Noro aki kapan apa saya beda. Itu adalah makna perjuangan. Dan apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Beda cerita, ibu-ibu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam neka bakar yo beroning bian ki. Dalam tombokan kaju sarang serah. Namrud ber Nabi Ibrahim nikah ber beda dalam tombokan kaju sarang Namrud. Akhirnya beda manuk keti. Mending manuk keti iki. Manuk keti nikah nyang repaki lembenga ka aing. Pas kebesaki ka apoy. Kalaben pikiran terono roah memate apoy sing ngober Nabi Ibrahim. Yang mana pikir ke akal, ceknya mana-mana. Sebelum paul lena manuk ni kalembeng cang repaki ke aing, pas ketasaki ke apoy. Sampai bila apoy ni kasi mati ya? Kenapa boleh apoy si raja nggak gelap? Berarti kan seakan-akan seekelakoben manuk ni kan tak ada artinya. Jarang korokun lembeng manuk berempat tetes. Mapolong segelas nggak ni kan malarat. Tak bisa segelas nggak nikah tak dapat. Dorong ma apoy serabek ini kayak patena bentetesan aing. Tapi napa can manuk gelek? Yang kok tak bisa berbuat lebih dari itu. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Minimal ketika hisab ku aku nang yajuna Allah, apa yang kamu lakukan ketika melihat kezaliman, ketika melihat Nabi Ibrahim kekasih Gusti Allah, berbenamrud. Maka manuk bisa jawab, abdina ampun ngalakoh dengan apa si abdina mampu, walaupun yang abdina kerjakan mungkin tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Ketini ke makna perjuangan. Mungkin panjenengan noro akinya mana kocor setung, napa artinya kocor setung? Mungkin panjenengan noro aki bikang telo beri dan guring sama plastik, napa artinya? Tapi kalau itu memang yang bisa dilakukan, pas elong bepolong, epon pakumpol, kan banyak iya. Makai masing-masing cuma ngiba sa plastik, mun reng sebu bulung atos gelek rata pas ngiba kapi, napa tak dadi gunung dan guring. Paham iki? Nika keterlibatan kita dalam perjuangan. Mangkana jangan putus asa, sia. Muslimat kadur makin kok tak norok ya lah jalan. Ya pakuna jalan makin sampean tak norok.
Keng mun pas kapi pada berembian pikir lah. Makin kok tak norok cek korong kok tak apa-apa je. Tina apa makin kok tak datang cek yang si lain beda. Pas sendi pikiran ngak nikah pah rata. Kan pas ada sekali. Gini bangki. Ayo berjana acara yang muslimat santunan anak yatim. Tina rangko tak sempat setialah cek yang banyak si lain. Mumpah kepindi pikiran ngak gini kan pas ada sekali. Makanya jangan pernah absen, jangan pernah berhenti untuk kita melakukan berbuat semampu yang bisa kita wujudkan. Patodus cereng manuk saja berusaha matiin apa walaupun maknanya tidak seberapa, tapi paling tidak kita tidak diam ketika ada satu perjuangan kita terlibat di dalamnya. Leni ka parlona along polong, parlona apol kumpol, parlona arang sarang kuleban panjenengan dalam berjuang dalam jam'iyah nikah. Leni ka maknanya, makna perjuangannya. Apa-apa kanjeng Nabi nang hijrah nikah mak tak kasokan paringi hadiah cuma-cuma karena kanjeng Nabi ingin melibatkan terhadap keseluruhan yang dimiliki toroaki dalam perjuangan. Lah syarat ada remak kisah titi pimpinan kudu open, setiti pengurus kudu ngerti derma abu ngaki bencoknya peleaki. Cuman beda anggota cuma motor seborang bunyi ni munifah ni kula cuma bisa matorok ni kasakon ni sembengakin anak-anak jetem kutu terem alhamdulillah ni kapon banyak maki korokun senikan menelong bebolong di kita tina raja lah kadang-kadang beda jawaban dari panitia saya kurang nyaman sampean soki cuma nyumpeng sama nikah lah ini kadang-kadang pas setidon ya walaupun kutu eceng panceng dharma kutu sesuai ya mana tak todus ya mosok jarang beden karena sabariya ting mikir anak yatim karo sabariya ya kan kudu pantes dibulin lagi kudu pantes tapi bukan berarti disepelekan karena ini pembiasaan kula salut bu nyai gila ada bu memang kita belum mampu membantu setiap bulan sebisa elakoni ki abento setahun. Ini kan luar biasa karena makin nikah senikah para tretan semangat dalam nyantuni anak yatim nih kan semangat dalam berbuat kepada anak yatim nikah kadang-kadang terjebak kepada seremonialnya enggak kanak-kanak yatim nikah saareh tapi lupa 350 sangat are selain mun lemare abri santunan setahun sekalian la aromasa lega, la aromasa lopot dari tanggungan, aromasa lepas daripada tanggung jawab. Enten nih kan, jangan terjebak ke situ. Napa boleh saya eksploitasi? Kadang sabar dan backdrop mereka saya raja. Napa saya tulis? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asaru ila sababataihi. Sengkok ben orang senangkung anak yatim nangis warga ngak riah pas kanjeng Nabi memberi isyarah kepada dua telunjuknya artinya semak nih kan ini kan apa artinya semak tapi benih saya ngusap kepala anak yatim nih kan saya ngak nikah nih kan saya nangkung anak yatim sementara saya kelaku kula ben sambian benih nangkung cuma ngusap cedak setahun sekalian. Tapi nikah pun aro pagi setong permulaan saya bagus korjek macet dan gini kodoh itu rosaki dawuna punya gelak lakar kita belum mampu tiap bulan tapi setahun sekali keng tidak mampunya benih pas ben tahun tetap tidak mampu mangken ki ngak nikah keng tahun datang tore tingkat lagi maka kita ben bulan pola setahun 5 kali tahun apa boleh setahun 10 kali, 12 kali dan lain sebagainya. Karena wakafirul yatim benikan ngusap. Tak napa usapan nikah ilakoni ngak nikah, keng mungkin perlu untuk kita kemas dalam suasana yang lebih baik. Sekorana, kula bukan menabrak kemapanan, tetapi ini adalah makna dari satu perjuangan untuk menciptakan kemaslahatan untuk semuanya. Karena cek cakanca musliman kita termasuk cakanca ranting NU ini kan cek seneng ngamon ka usapan tapi seneng setahun sekalian
Nah, ngusap nih kan kita orang osap. Cuma kita harus memahami bahwa di dalam ajaran-ajaran agama ini banyak makna simbolik yang tidak sekedar pada bentuk ritual keagamaannya yang kita lakukan, tetapi harus mampu diterjemahkan makna simboliknya itu dalam konteks kehidupan nyata. Jadi salah satu saya anjuraki nang bulan Muharram, termasuk nang tina Asyura nika saya sebut kelaban masyhur sil yatim. Mana dalam setung siir saya sebut dalam kitab I'anatul Talibin, sebut lagi fi yaumi Asyura asrun tattasil bihasnatani wa laha fadlun nuqil sumsal lisil zur aliman utwaq tahil ra'sal yatimim sah tasaddaq wa tasil. Ngosap sairana anak yatim. Dan niki lakoni. Sebetulnya ngosap nikah di samping yang kita lakukan seperti ini, benikan gini kata cunna benih. Itu makna simbolik. Ngosap serana anak yatim seperti segelak nikah, sebetulnya makna lain dari pesan moral keagamaan yang artinya adalah melindungi kehormatan anak yatim. Nah, Papa lo namun cuma ngosap nikah, kadang-kadang terjebak keusapan. Pada saya meriksa nih, apa kegiatannya? Osapan. Semangat ke osapan. Alhamdulillah, gila tak mangki ingat nikah. Kulo pernah hadir acara pengajian lebih dari ini yang datang. Mereka gila absen sekitar 2.000 napon. Mereka lebih dari ini sampai 4.000 orang, 5.000 orang. Ia memaki. Acara selanjutnya adalah usapan kepala anak yatim. Saya pakai kotak nang kanto. Barang siapa bapak ibu yang mau mengusap silakan maju ke depan. Maju ke ada nyabek nang kotak. Kita oning pun senapa saya sabek pun nyaplok. Pas ngusap nak anak yatim mah 20 biki nak 30 biki ipa jejer. Yo usap kentong setong. Nih kamu pas maju kapi jamaah. Jumlah orang 3.000. Berarti setong cetak kan yo sab 3.000 kali. Kuda nggak besaki senyaman anak yatim. Makinlah solawat. Allahumma sholli ala Muhammad ngangkat ke atas ya. Allahumma sholli ala Muhammad ngangkat ke kaki, ngangkat ke kanan. Kuda mikir hari mon pas ora anta pale tak cukup kepejet tajion. Tanya ke panitia oleh berembaan nih sejutaan lah kira anak yatim. Karena nyambe nah anak yatim 20 maju nyambe ke atas nyambe 20.000 berarti sawasapan 1.000 mau nyambe 1.000 sawasapan 2.000 dan anak yatim 20 nyambe 1.000 mau nyambe 10.000 pangusap ring 20 tak 500 sawasapan ya benih gini kan pikir lagi gitu tak orang tak balik buat ada bapak-bapak cek semangat waktu ngusap macam abi dah cek kosong jan kulo. Nak anak yatim ke umur 6 bulan dia tung benembun. Osap, usap. Ternyata cek dah kembuan saya usap. Meni cek dah anak yatim, kayak libur ngusap cek dah kembuan dia. Artinya apa-apa, mun beda usapan ngak nih, kata apa? Tapi tak usah kepi, ngak gelek pun saya. Alhamdulillah. Perwakilan saos saya budi tak usah norok ngusap saya penting sombeng nada itulah kepedulian kita keng mun bisa boleh seporan mungkin gula matone kadang-kadang yang tak umum tapi ayo kita pikirkan bersama pertama muslimat ibu-ibu aktivis-aktivis seporan sebanyak gula tak mungkin menyampaikan di ruang-ruang terbuka secara umum tapi mereka komunitas muslimat. Coba kita pikir, apakah membantu anak yatim itu, nak anak yatim kudu pemancing dan kudu icir-cicir. Apa tidak lebih baik bantuannya dikumpulkan, nak anak yatim data, oh bangga pada pak kanak-kanakan, tak usah pemacu ke ada. Kuda benih tak setuju, mana osapan tadi sudah saya sampaikan, ayo dimaknai yang lebih jauh. Jangan dianggap itu tidak menimbulkan dampak. Secara psikologis itu ada dampak sosial yang cukup besar. Kenapa? Menjadikan anak itu semakin inferior, semakin lemah dari sisi mental. Kenapa boleh kadang-kadang pas toroen ban puisi. Kalau sapa orang tak jauh-jauh di kentong kalau toman dengan. Toman merang pian ki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau tidak kita yang membantu, lalu siapa lagi? Ayo sentuh. Nangis. Nak anak yatim pada nangis. Napa taknis Pak Atena? Untuk mendapatkan sekedar amplop, dia harus dijejer di depan. Bahasa yang tidak lain, bisa jadi dia juga dipermalukan. Seorang mungkin ini kata umum. Kenapa? Saya punya pengalaman, Pak. Kuleng SCN di satu BUMN, kalau boleh saya sebut di Telkom. Itu BUMN besar di pusat. Ada santunan anak yatim. Kemudian mungkin karena ingin ada pertanggungjawaban kepada publik, yang disantuni disuruh maju ke depan, kemudian difoto. Ternyata bedenak anak yatim yang wajahnya ditutup ketika difoto. Setelah itu saya tarik ke depan, sebelum saya ceramah saya tanya, Bu Ridot Pak, kenapa nak wajahmu ditutup? Ternyata dia bilang, pernah suatu saat dia ketahuan menerima seperti itu, terus jadi bahan bulian di sekolahnya. Seecak kocak bencakan cana, pola nak yang kepodi asekolah kala bentuan ben santunan. Tore mangken beker mun kula sampeyan nyombeng anak-anak yatim, nika parlona kula sampeyan apa parlona saya sombong? Ini untuk kepentingan anak yatim atau untuk kepentingan kita? Kalau untuk kepentingan kita, wallahu a'lam pun mireng. Kenapa? Ada orang nyumbang mun tak maju tak gelem, orang nyumbang mun tak masuk TV tanda. Berarti kan bukan untuk yang dibantu, tapi untuk kepentingan orang yang membantu. Beningak gini kemawadah, beningak gini kamun esto Atena. Kenapa harus begitu? Harus dieksploitasi. Memangnya kalau tidak dimediakan seperti itu, kemudian tidak mau nyumbang. Lah muslimat tak menabilata nggak banika. Tak menabilata nggak banika. Nisr, adakah mereka yang berpikir terhadap beban psikologis bagi anak-anak yatim? Saya pamanceng, saya dieksploitasi yang seperti itu. Kenapa pada saya mikir bagaimana bebannya, bagaimana batinnya, sehingga mereka akhirnya sajian aromasa coba nikanispa tak pada bense lain hanya untuk dapat amplop kotu ecir-cicir nggak kenikah. Pancen tak umum, saya umum ki nggak gini lah kar. Tapi ini harus kesadaran kolektif yang harus kita bangun. Menyumbang kan tak kudu nggak gini kan. Tapi data berempat nak yatim saya bedenangnya kadur nih kan. Karena kafirul yatim itu bukan cuma ngosap, benih cuma abri bantuan semalam, kalau pai telur atau seket sangat saya lain. Tapi melindungi kehormatan itu dalam pengertian adalah menjamin keberlangsungan kehidupan dan pendidikan, menjamin keselamatan pergaulan, bahwa anak-anak yatim tetap mereka kadinto seakan-akan mereka tidak kehilangan orang tuanya karena muslimat peduli kepada mereka dalam kehidupannya. Jadi saya jaga nih ke rumah sekolah. Nah, berapa kebutuhan anak-anak yatim mau sekolah? Angkep mau esangu nah, sebulan kak dinto saare 10.000, sebulan 300 ben kubuku. Nah angkep BN lain nah sebulan nih kak perlu 500.000. Setong anak yatim. Mun setahun perlu 6 juta. Beda-beda anak yatim satu ranting. Ternyata beda 20, beda 30 orang dalam satu ranting. Tak kira banyak lebih dari nikah. Berarti berempat kebutuhan satu anak ranting nikah, satu anak yatim butuh 6 juta sebulan. Udah orang masih nanggung 6 juta sebulan. Setahun maksudnya, seorang setahun. Ya kan melalui jamiah nikah. Jamiah muslimat nikah kan kegiatannya kan beda semingguan gitu. Napa dibaan, napa tahlilan, napa yasinan, napa kegiatan muslimat kan mingguan beda nih kan. Yang kegiatan mingguan ada anggotanya 200 orang. Coba aku lah tanya kapan dengan PCL ibu ini kan rajin apa kene? Alhamdulillah pun sadar. Kene meniki ke Indomaret, raja menisabak ke kotak dan ke surban. Angkep 10.000 pun. Gampang nggak nikah? Sampian hadir ke acara mangken, pesen aja cer 10.000 nang kanto, sampian pon mulai oleh 5 kilo, abeli boleh na banten. Berarti uang 10.000 ni kapon bener beda regana, keng pon tak pakai beda artinya. Kira pangki. Tapi kalau uang 10.000
rutin dikumpulkan oleh 200 anggota muslimat di dalam satu anak ranting, maka setiap pertemuan seminggu akan terkumpul 2 juta. Dalam 1 bulan akan terkumpul kurang lebih belum juta. Dalam setahun bisa kumpul 96 juta. 96 juta mun bagi 6 juta kak dinto para tretan, paling tidak para Rabu setuju 1 ranting muslimat bisa menanggung kurang lebih 15 sampai 20 anak yatim. Bukan hanya kumpul setahun sekalian, tetapi kebutuhan hariannya itu terpantau. Benika benih cuma event sama lolok beda tanah. Nyamana fadilah ranting pardelem atau anak ranting pardelem, ranting kadur ki. Makin kelas apa? Kelas 2 dilaporkan. Ini perkembangannya. TP kita makin nganggui metode nikah pondok pak kajilid nikah. Kemampuan Qur'annya sudah di sini. Ini nilainya. Mon palo nak kanan jelek, beri semacam komitmen. Mon nilai ongke sangun tambah. Mon nilai toron berdepanis menang dikurangin. Biar itu menguatkan, ikut dibantu dipantau pergaulannya. Karena kan kekurangan reng sepo ini kan maksudnya kan kekurangan yang ikut memantau. Jadi anak yatim ini kan ini cuma persoalan biaya, keselamatan pergaulan, dorongan, dikingan. Itu yang dikawal. Nih keburu masuk kepada debuna Kanjeng Nabi, inna khaira baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sekus-bagus contoh di antara orang-orang muslim adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa inna syarra baitin fil muslimin, sejelek-jeleknya rumah bagi umat Islam adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang yusa'u ilaihi, diperlakukan dengan tidak baik. Berarti menika kembang lagi sekus-bagus kampung yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sakus-bagus desa, kecamatan, kabupaten, ben sampai torot. Lah, menikah keangkui kepentingan gula benembian, niat tak seakan-akan santunan anak yatim yang seharusnya kewajiban kita kepada mereka diperlakukan dengan baik, takok takacer. Seekelaku kula panjenengan bukan menjadikan mereka yuhsanu ilaihi malah yusa'u ilaihi. Jadi karena kepentingan kita, karena syahwat kula ben sampian, bahkan anak yatim dieksploitasi sedemikian rupa. Kadang-kadang cuma bayi alamat, kadang-kadang cuma bayi kedok. Maka ngaseteh lembaga-lembaga yang menampung anak yatim itu adalah tugas yang mulia, adalah tugas yang sangat baik. Korje takacer, korje sampai tapaleset, ango andi intibin setanoro, cek sampai kini ke setanoro, takut anak yatim kalau jadi kedok. Karena dari yusanu mun ageser jadi yusau kan celaka. Berarti kita menjadikan anak yatim diperlakukan dengan tidak baik. Jadi tetap boleh, bukan mengatakan yang itu tidak boleh. Keng menemu format selain pola cukup elaborasi. Bapak Ibu muslimat, anak cabang Kadur menyantuni 40 anak yatim, total sekian puluh juta bantuan daripada anggota dan daripada mutasoddiqin, mumfikin, muhsinin. Akompol uang sekian, masing-masing dibantu sekian juta. Anak yatimnya sekarang berkumpul di sana. Tak usah cicir-cicir, tak usah pemacu dan dieksploitasi. Itu kan lebih sehingga beban psikologisnya nggak terlalu berat. Kadang-kadang gue sampean kan tak mikir kanak-kanak, mikir kepuasan diri sendiri. Itulah makna ibadah. Dan disinilah kita harus hijrah. Jadi hijrah nih kak, hijrah juga dalam pola ta'abudiyah. Karena kita ini adalah Jam'iyatu Islah wa Ihsan, Nahdlatul Ulama Muslimat nih kak, organisasi yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan selalu berbuat baik. Ini kak perlu melakukan reformasi terhadap diri kita sendiri dalam konteks memahami konsepsi ibadah yang sebenarnya.
Kenapa mak senika? Seorang gula baru seminggu yang lalu mungkin pulang bertugas. Gula musim haji nikah, tunjuk sarang Kementerian Agama sebagai konsultan ibadah di Dakar Mekah. Jadi menjadi konsultan dari pembimbing-pembimbing ibadah nikah. Di Mekah kemarin gula selama 2 bulan bertugas di sana. Sebelum jamaah datang sampai jamaah subuh. Lalu nikah gula ternyata masih menyaksikan tantretan nikah. Seorang si aroma sa puas, aroma sa seneng, aroma sa bengkek, mun bisa nyium Hajar Aswad. Padahal untuk sampai kepada Hajar Aswad, kudu nyotok taretana, kudu nyingkol tatanggena, kudu ngalangkai saudaranya. Lalu makna kepuasan itu di mana yang didapatkan? Apa di situ? Berarti kan mempertaruhkan nikah. Sehingga ibadah ritual yang kita lakukan tidak memiliki dampak secara sosial, bahkan cacat karena nyakei orang lain. Ini kan makna-makna yang harus kita perhatikan. Karep kule ben sampian taruh bagus anak-anak yatim, tapi karena salah cara ben salah langkah, secara tidak langsung kita mengedonkan mentalnya, dan sama dengan seakan-akan menjadikan mereka Kak Bintok lebih inferior, walaupun saya tidak katakan terhina. Dan kita perlakukan dengan baik. Tapi kenapa harus ditunjukkan di depan publik? Mon gole sampian terongo sapa aja ke kamar, osap pemapan, siom nak kanan, parengin, tak kudu ejicir, pemaju bedeneng ya dan dipertontonkan pada orang lain. Makanya gole saya mikir gila, area kepentingan apakah kepentingan saya sombong? Mon kepentingan saya sombong, kan lebih terhormat tahu saya dan pada ngaki. Kecuali kepentingan mencari kepuasan di depan orang lain. Apa itu makna ibadah? Seorang mungkin dia tak pati umum gula motor nih, tak pati umum. Tapi ayo berpikir untuk mereka. Umumkan saus pon. Kalau perlu ada data, karena Muslimat Anak Cabang punya database sekian anak yatim yang ada di sekecamatan ini yang sudah tersentuh dengan kelompok pengajian ini sampai dekik beda laporna ting lulus SD, bagaimana bisa mondok, bagaimana bisa ke pesantren, yang kemudian memberikan jaminan mereka mendapatkan gratis, tapi sekaligus tidak perlu juga disampaikan. Contoh pesantren-pesantren ini kan banyak saya beri subsidi silang begitu. Contoh compok gula setiap tahun, dan banyak itu yang lainnya, ini hanya sekedar contoh. Nah, karena sekolah majari pelarang dan lain sebagainya untuk seni kejukan. Tapi kita punya program, dalam setiap tahun pasti ada siswa yang digratiskan, tinggal dilaporkan. Jangan sampai ada anak yang seharusnya sekolah, seharusnya mundok, tidak bisa sekolah, tidak bisa mundok karena mereka tidak punya biaya. Disitulah Muslimat harus hadir, NU harus hadir. Kita buat peraturan dalam setahun, misalkan dari sekian jumlah siswa ada 10-20%, mungkin sampai 30% yang digratiskan. Caranya bagaimana? Ada yang mengusulkan. Terus kemudian pengurus sekolahan, pengurus lembaga survei ke mana. Ini memang layak dibantu apa enggak? Setelah memenuhi syarat, kemudian kita putuskan bahwa si A dibantu, si A digratiskan. Tetapi kita jamin teman-temannya tidak ada yang tahu kalau dia digratiskan. Itu yang paling penting. Teman-temannya tidak boleh ada yang tahu. Kita hanya mengatakan bahwa dari 300 orang ini ada 30 orang yang biayanya ditanggung oleh lembaga. Tapi mereka tidak tahu siapa 30 orang itu. Sehingga yang digratiskan tak minder, yang digratiskan tak todus. Ini contoh sederhananya. Mereka diselesaikan, mereka dibantu tanpa dipermalukan atau tanpa bisa jadi bahan bulian dan olok-olokan bagi yang lain. Senika juga anak yatim. Yang paling bagus itu tersentuh kebutuhannya, terselesaikan keperluannya, terselamatkan keberlangsungan pendidikannya, terlayani dengan baik, tetapi tidak perlu kemudian bisa menjadi bahan ejekan atau tertawaan teman-temannya. Mun pamaju edeng papadeng napa boleh foto. Hari ya sendiri mau beri. Tinggal ngangkui aku sekolah ngangkui sepatu anyar. Iya, sepatu oleh santunan. Loh,
Kita sebagai orang tua mungkin tidak, tapi apakah kita bisa menahan lisan anak-anak kita yang bermain atau karsekone jadi cak-kocakan? Bisa nonton nggak nih kan? Bisa dengan teman-temannya. Akhirnya mereka terus merasa, sakno niser aja anak yatim semelia sepatu karena ada entek santunan muharraman. Niser aja anak yatim si tas anyar kena anyar mata anyar lah. Cari oleh pemacu beri nang atas nerima tas anyar. Dan itu kan tidak akan selesai problemnya. Nikah memang pun tradisi, tapi bukan berarti kemudian dibuang. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk memperbaiki. Ayo, kalau kita memang peduli kepada mereka, lakukan gerakan-gerakan nyata, membantu mengadvokasi, menyelesaikan problem-problem yang dihadapi tanpa menyisakan satu beban psikologis yang lebih berat kepada mereka. Bagaimana mereka nanti kita cetak tetap menjadi orang-orang yang memiliki peluang, tidak ada bedanya dengan anak-anak yang masih lengkap kedua orang tuanya. Nikah para tretan, itu makna reformasi, mana hijrah ta'abudiyah, hijrah dalam ibadah. Bagaimana kita memahami konsepsi ibadah itu? Ibadah kula ben panjenengan tidak sekadar di atas sejadah, dan tidak hanya dibangun dalam konteks ritual dalam hubungan kula ben ajunan dengan sang pencipta, tetapi dalam setiap ibadah ritual Kak Dinto ada dimensi-dimensi sosial yang juga ikut terangkat. Jadi kula ben ajunan juga menjadikan mikere umat, mikere jamiah, mikere organisasi bukan semata-mata untuk organisasi, tapi ketika organisasinya kuat, lebih banyak yang bisa diperbuat untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Itu bagian daripada ibadah. Sedak pengurus tak usah kebeter. Khidmah nang NU nikah, yakin pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memudahkan urusan kita semuanya. Mungkin jadi pengurus nang muslimat, gara-gara aktif ngurusi muslimat, sampai urus natibi kadang-kadang beda setak kaupen. Si andik lembaga, andik sekolahan, andik madrasah, andik pesantren, gara-gara ngurusi NU kadang-kadang tak pakai kajaga, tapi tak usah kabeter. Menabi kula panjenengan dengan ketulusan hati berkhidmah di dalam jamiah, sampai kadang-kadang urusan kita pribadi tak sempat etangani bi abe kala bentepak. Yakin Allah Ta'ala akan mengutus orang-orang yang dengan tangan-tangan dingin mereka, urusan kita menjadi terselesaikan dengan sendirinya, bahkan lebih baik daripada kita urusi sendiri. Karena nikah bentuk sarang kasokana Allah subhanahu. Kula ngalak contoh senika bu, banyak dengan tanya terapotrana kiai ini kebiasaan namun munduk asokola itu mau disurvei dari sisi manapun, mereka kenyataannya terjadi seperti itu. Memiliki tingkat kecerdasan yang umumnya rata-ratanya lebih tinggi dari umumnya. Kalau orang ini biasa. Oh tapi kadang-kadang nengi bebenika kita apa kelihatan katina pangaji dah, katina pakapenterna, tapi ketika memang sudah waktunya diterjunkan ke masyarakat, romoro-pon siap, bisa pun jadi pemimpin, bisa molang, bisa pasrain, kira bangki. Banyak orang tanya, padahal oleh orang tuanya tidak kelihatan kalau anak itu disentuh dan dididik dengan pendidikan yang serius. Kula menjawab sederhana, walaupun abana nikah tak sempat ngopenin anak-anak nikah secara langsung, karena abana Kak Dinto sibuk ma penter orang, abana sibuk alatin orang dek rumah saya penter, abana sibuk adidik putrana orang lain, maka putrana tibi nikah gempangaki karena Allah akan mengirim tangan-tangan dingin untuk menyelesaikan di situ. Nikah warat-warat. Sehingga nang muslimat dengan uning nikah. Maka bahan tak sempat ngurus tibi lembaga, madrasah, keluarga, jaga beter. Ini kejaminan dari Gusti Allah. Makanya ada beberapa setong catatannya memang Atena kudu ikhlas, Atena kudu betul-betul niataki untuk nikah. Makanya hindari hal-hal sekulamator untuk nikah. Ini cukup sederhana.
Nyumbeng bantu anak yatim untuk kepentingan saya nyumbeng, apakah kepentingan saya sumbeng? Itu aja basisnya. Kalau untuk kepentingan saya sumbeng, tore tatap oleh hati. Tapi kalau kepentingan saya nyumbeng, seporana karena punya kepentingan. Tapi justru menabi atena alus seporana. Ibu dewan misalkan, tidak ingin terlihat, tidak ingin tampak, tapi kalau menyumbeng kena anak yatim yang tidak perlu ditampakkan, yang bahasa matematika, bahasa angkanya, bahasa logisnya, menengkok berbuat tampak nengyadan orang akan mendapatkan simpati. Tapi siapa yang menjamin simpati itu akan berbuah kepada dukungan dan coblosan? Nggak ada nggak ada jaminan. Tapi bila membantu dengan tulus, walaupun tak tampak dengan publik, mun Allah yang menggerakkan hati mereka semua. Pak, walaupun tak kudu tampak kalau nggak nikah, yang menimbulkan ekses kepada anak yang dibantu. Allah yang akan menggerakkan. Karena apa? Janjina Allah di dalam Al-Quran bahwasanya alladzina amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menciptakan adanya wuddun. Apa wuddun itu? Ada cinta kasih, ada kasih sayang yang terbangun di antara mereka. Banyak orang mungkin Kak Dinto kabeter tidak dicintai, tetapi dia tidak pernah tulus untuk mencintai. Mun tulus untuk mencintai, tak usah kabeter untuk tidak dicintai, karena kecintaan akan datang secara tulus pada dirinya. Jadi ini ke khidmah ngopeni ke jamiah. PAC datang ke ranting-ranting, datang ke par, openi, sambengi, berengi, advokasi, bantu apa yang jadi kebutuhannya dengan kemampuan yang ada. Minimal tak bentuk tibi mencarikan jalurnya. Oh, nikah pada warga muslimat neng anak ranting nikah tak bisa ke rumah sakit karena nikah, ada jalurnya. Bantu bagaimana dia mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan, dia tidak usah berbiaya, urus saja tersentuh dengan tangannya. Kalau itu dilakukan rutin, asampung ade. Napa saya kaparlo? Tak berat. Kadang-kadang semakin saya punya kepentingan, comaknya apa? Nah, 5 tahun sekalian. 5 tahun sekalian burunya apa? 5 tahun sekalian buru datang. Akhirnya apa? Karena pendekatannya hanya 5 tahun sekali, maka tidak ada sambung basiroh, tada sambung ate, mun tada sambung basiroh, mun beda parlona koduna pahraja kabisaro. Karena basiroh tak nyambung. Akhirnya dia mendekati wani piro. Ibri aberempa. Pas akhirnya jadi berat. Coba iopeni sehari-harinya. Datang sentuhannya. Ini yang memang harus dilakukan, menyentuh kepada seluruh lini aspek kebutuhan dasar daripada warga. Udah. Maka jadi pengurus tak usah kebeter mun pon dasar dua ini kan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, janjina Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, sementara hatinya tetap dalam keimanan, tetap aja keimanan, maka Allah janji saya akan memberikannya kehidupan yang baik. Dasar iman amal soleh, khidmat nang jam'iyah, along polong nang muslimat, ngopeni umat, ngajak umat ke jalan saya bagus, masuk dalam gerak dakwah, itu ada dalam koridor amal soleh. Mun edasare kalaban iman, yakin Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tak usah kabeter, Allah yang menjamin saya akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Napa hayatan thayyibah nih? Hayatan thayyibah tak kudu padong andi Roma tingkat. Hayatan thayyibah tak kudu padong andi mobil segerasi usah. Tak kudu padong andi tegel lebar andi pabrik rokok banyak. Tak kudu padang genika. Napa hayatan thayyibah nika? Sederhana. Mun kula memahami, dan ini pasti semua pengurus saya ngaladini umat kalaban ikhlas bakal depak nika. Allahumma. Napa hayatan thayyibah nika? Mun to buta bede. Seneng gawe pon. Tahu sare berat. Korang napa pon odi ben ngak nika nika.
mun to buta mun ki tada berarti tak buta. Sederhana pasti cukup. Itu hidup yang bagus kok. Tina make tak padongan di rekening miliatan. Tina make tak padongan di emas kotakan. Keng mun to buta selesai. Anak butuh sekolah ke kamah perlu biaya beda, anak perlu akabin beda. Mun ki tada berarti keng tak. Sederhana. Kula nika saborana, kula jujur kalian, jujur. Sampai makin nika kula tandi pesawat jet tandi kula. Oke. Tandi kula pesawat jet nika. Sampai makin. Tapi kula tak ngoyo, kula tak maksa. Kula cukup menekan berarti kula sampai makin kita selesai. Keng mon kula butuh insyaallah be. Keng karena kula kita butuh, mangkan kula tandi. Nomor setong melihat tak kelar. Mun yang jemi juga tak tahu saya nyupir. Sopir tandi, sabar nangi kampan nangi coba pada tandi lapangan lagi ya. Kenapa tak butuh? Ya mun kocak butuh mun saja baja bisa, tapi tahu sadin TV cukup ngalah dari Juanda kare milih. Lebih ndak mah? Ya ki bisa. Kula nika sekedar contoh beri malam dari Banyuwangi, beri kula kuning nang Ginggung, pondok ke Hasan Mutawakkil Allah. Dari Ginggung kula langsung malam PCNU Malang, gelek sop bude Pak Kanto, marena ka Ketapang Sampang. Terus aleng-leng teluane pare buru mulai sare pas ke Jakarta, kula banyak beda Jakarta mungkin karena beri tugas khidmah di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lha nika kodune mun ndik jet kan lebih saya. Tapi sampai mungkin kula tak kelar meneh kan. Taune ngregen senapa ki kula tak sempat nabar, tak sempat tanya. Jan ngiding kabar sekitar 700 kan. Sekitar 700 miliar. Kabar senika. Oke, mau 700 juta bos saya mau kasih sekitar 700 miliar oleh pon. Tapi operasional lah mungkin mau yang kui dari Jember ke kantor paling enten terobolo sampai sekian juta kan sini kan. Oh berarti mak kule kita bisa melek, berarti kule kita sederhana kayak gini kan pon. Karena mau saya kebutuh pasti yakin pon. Mau saya kebutuh beda. Paling makin belka saya kebutuhan apa yang gendong ya berada wes mojo. Nah perkara saya tak ada berarti tak butuh. Mana kantong makin tak ada Pocari Sweat, nengi kantong makin tak ada Hemaviton Action, nengi kantong makin tak ada susu, ya anggap gula tapan tak butuh. Saya kebutuh gula iya aing pote tepan betoan ya iyalah berarti kan saya ini sederhana. Nika saya kocak hayatan thayyibah. Jadi jangan usah khawatir sampean khidmah nang NU nika. Yakin kula panjenengan paring kehidupan yang baik. Allahumma amin. Napa kehidupan yang baik? Ukurannya sederhana, mun to buta, mun kita ada berarti selesai. Sampean mikir, aro anan roa aku lihat dosa berapa biaya na ya? Mun kok tandi. Lah mangken bejenanan bian kan kita bejena. Berarti sampean tandi tak napa. Keng ternyata tinggal tahun de tengah bejen anan sampean mangkat ki kakasa sampean putus nikah yakin pasti nikah bono korna. Jadi mun kita ada berarti keng kita nikah orang khidmah nang Nahdlatul Ulama tak manabi kebeter Allah saya kembangati saya penting desara fokus aki satejana niat satejana dek cakancah saya andi kebutuhan untuk mendapatkan kebersamaan dan dukungan kuncinya terakhir nih kagulai dalam Al-Quran ketika Allah orang ya musaki ibu dirola bodoh saya kepanasan Allahumma salli ala Muhammad ketika tebuna Allah innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda nang surat Maryam nika tafsiren sareng Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran saya kenal kalaban nama tafsir At-Tabari mengutip Ibnu Haram bin Hayyan senikabu. Napa Ibnu Haram bin Hayyan? Ini jadi pondasi dan sanggup kita dalam berkhidmah. Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbalallahu alaihi biqulubil mu'minin hatta razaqahumullahu
rahmatahum wa ra'fatahum. Napa maksudnya? Tidak ada seorang hamba yang menghadapkan hatinya dengan tulus kepada Allah, menghadapkan dirinya dengan tulus kepada Allah, memantapkan perjuangannya semata-mata karena Allah. Apa yang akan didapatkan? Illa aqbalallahu alaihi biqulubil mu'minin. Pasti Allah akan menjadikan hati orang-orang mukmin akan condong kepada dirinya. Hati orang-orang mukmin akan condong pada dirinya, akan menghadap pada dirinya. Hatta razaqahumullahu rahmatahum wa ra'fatahum, sampai Allah mengkaruniakan kepada mereka kasih sayang dan rahmat di antara mereka. Jadi kunci mereka. Jadi ketua pimpinan ranting, ketua pimpinan anak ranting, pimpinan anak cabang, pimpinan cabang, Pak Bungkol ada pagi, Athena ada ke Allah, maka umat bakal ngadep kia Athena kepada dirinya. Kalau dia patuh dan taat kepada Allah, maka yang dipimpin akan patuh dan taat kepada dirinya. Sederhana. Kadang-kadang kita menuntut kepatuhan orang yang kita pimpin, tapi kita tidak pernah patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menuntut kepatuhan orang lain kepada kita, sementara kita mengikuti hati nurani saja tidak mampu. Cek nuntut orang patuh mun aben tak bisa patuh. Lenika kuncina untuk kita berjuang, kuncina untuk kita bersama-sama, karena kalaban semangat hijrah semakin kuleben panjenengan punya semangat tidak pernah berhenti melakukan perbaikan melalui perjuangan dan perjuangan. Moga-moga seluruh langkah kuleben panjenengan eridoi sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tahun 1445 Hijriah makin kula panjenengan mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam seluruh dimensi kehidupan kita, tambah barokah keluargana, tambah barokah kehidupannya. Potra-potra nasambian ditetiaki anak-anak sesalihin salihat. Karena perjuangan kita di NU, saya pendidikan, paling ilmu saya barokah manfaat. Panjenengan saya nyari kisah ngona, kempang sarang Allah. Panjenengan saya ngurusin anak-anak yatim, berapapun yang telah sambian berikan, ikut saya langkong raja sarang Allah. Panjenengan paringi tambah semangat dan tambah peduli. Gerak langkah perjuangan gula ajunan muka-muka selalu dalam petotuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' al-'atha, ya haliman la ya'jal, ya aliman la yajhal, ya kariman la yabkhal, ya latif as-sun'a, ya jamil as-satr. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kathir, ya muniya kulli faqir, ya ma'amana kulli khaif, ya sahiba kulli farid, ya man la yahtaju ila al-bayani wal tafsir. Hajatuna ilaika kathira wa anta alimun biha wa basir. Yassir lana kulla asir, fataysirul asir alayka yasir, wa nas'aluka at-taysir wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon rahmat, ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana telah ajunan janjikan melalui lisan Nabi ajunan, orang-orang yang berkumpul di majelis ta'lim, di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis sholawat, akan Kau ampuni dosa-dosanya sebelum beranjak dari majelis tersebut. Sapora aki itu satu saat tina saja ya Allah. Sapora aki itu satu saat tina saja ya Allah.
cek benyan kesalahan abdina dek keajunan. Abdina sering atingkel perintah-perintah na ajunan. Abdina tak tertib alaksana aki kewajiban. Kadang-kadang kelako, kadang-kadang punten. Abdina juga cek benyan kesalahan dan kecangkolangan kesesami abdina. Abdina sebagai anak ki sering tak patuh dan tak hormat kareng sepo. Orang sepo abdina sering terbangun tengah malam membersihkan kotoran abdina. Tapi sampai makin abdina kita mampu berbuat kepada mereka. Orang sepo abdina kak dinto, ya Allah sering abersihan kotoran abdina, akindung abdina. Si abdina kita bisa berbuat sampai makin kareng sepo. Mana bilang sepo apa ring ke abdina dengan penuh kasih sayang tak ngarep apa-apa. Tapi kadang-kadang mana bibede bagian abdina dengan yang sepo yang kepotang. Kadang orang sepo sakit abdina tak datang. Abdina telepon, abdina tak jawab. Abdina WA, abdina tak respon. Abdina alasan sibuk padahal abdina cuma ngurusi perkara saya tak penting. Ya Allah ya Rabb, jangan sampai orang sepo abdina kecewa ke abdina. Jangan sampai orang sepo abdina sangkan panggalian. Kadang-kadang pada ocak abdina saya tak sengaja bentak sampai orang sepo meniteskan air mata. Cederekana abdina ya Rabb dari sepo. Ya Allah ya Rabb, kesalahan abdina jangan sampai ebeles. Kalau ben perbuatan anak saya kak ditujukan saya abdina ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, mana bilang sepo abdina ke ibadah. Beri kesempatan abdina kangkui berbakti kepada orang sepo. Jatetiaki pendamping abdina sebagai penghalang abdina berbakti kepada mereka. Kalau orang tua kami telah kembali ke haribaanmu ya Rabb, sopora aki tu sana tempat aki tempat semul jeneng yajunan atau raki genjaran abdina along polong malam mangken berkhidmah siang mangken jam'iyah muslimat pada apa genjar nagareng sepo sampai orang sepo tersenyum bunga ngonati abdina enggak ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, abdina jadi bini. Kadang-kadang abdina juga kita patut dak kalake. Ki belum berbuat yang terbaik untuk mengabdikan diri abdina dak kalake abdina. Kadang-kadang abdina adenten benikah angkui lake. Lake tak ada abdina adenten. Ting lake beda abdina kadang-kadang tak ngaromat seleras. Abdina jadi lake kadang kita tanggung jawab dak kabini. Abdina jadi orang sepo kadang kita tepak dak anak foto. Jangan sampai anak foto abdina nuntut ke abdina ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, paringi abdina kekuatan menjadi hamba-hamba ajunan yang soleh, hamba-hamba ajunan saya fokus, saya melaksanakan tanggung jawab kalaban saya, ajaga kewajiban saya paling sarang ajunan dan kewajiban abdina kepada sesama. Ya Rabb, tetiaki abdina orang sebelas kepada anak-anak yatim, orang saya siap nangkung kebutuhan anak yatim sesuai kemampuan abdina. Jawaki abdina dari sikap amanfaataki anak yatim kangkui populitas abdina. Abdina mapolong anak yatim hanya kangkui branding abdina. Sampai abdina tak mikir katinapa anak yatim beban penderitaannya dan katinapa beban mental dan psikologisnya. Jawaki abdina dari perilaku tak tepat kak dinto ya Allah. Ya Allah, kompakaki abdina dalam perjuangan muslimat Nahdlatul Ulama bedai kadur kak dinto. Jadikan kami saling menguatkan. Pakompak kaki abdina sesatretanan. Jangan sampai ngandu semu buang ate dendam, ate benci, ate kecewa, ate ngalak bener tibi. Pakompak kaki setajana ya Rabb. Jadikan yang tua menyayangi yang muda menghargai yang tua, yang sesama saling berkasih sayang untuk saling menguatkan dalam perjuangan. Ya Allah ya Rabb, abdina sadar abdina tak patut bedai swarga da ajunan. Tak ada amal saya bagus saya kalau kau sarang abdina. Tapi abdina jujur ya Rabb, abdina tak sanggup nerima siksa ajunan. Abdina tak sanggup bisa benang neraka ajunan. Kalau ben along polong nang muslimat Nahdlatul Ulama, alaksana aki sunnah Rasulullah, matepa aba ibawa naungan Nahdlatul Ulama. Tetiaki ini sebagai wasilah abdina polong sarang nabi na ajunan iswarga na ajunan ya Rabb. Tetiaki abdina setajaya koni sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, mana bi kehidupan kak dinto pantas ka abdina manfaat ben bagus ka abdina. Berikan abdina umur selanceng dalam ketaatan dan keajunan, umur selanceng dalam semangat perjuangan, umur selanceng dalam kemaslahatan,
dek kehidupan keumatan. Tapi bila kematian saya lebih saya kangkui abdina ya Rabb, sebagai penghenti dari setiap kejelekan, sebagai istirahat dari ketidaksayan, maka tetap abdina kalaban husnul khatimah ya Rabb. Akhir odi abdina kalaban husnul khatimah ya Rabb. Jadikan akhir oca abdina lagi tunjuk adin la ilaha illallah. Tetap abdina kalaban husnul khatimah ya Rabb. Tetap abdina kalaban su'ul khatimah ya Rabb. Cuma ada ajunan abdina nyuhun, ajunan saya berhak ngabulaki dek kasatnya pernyonan abdina ya Rabb. Cuma ada ajunan abdina nyuhun, ajunan saya bisa ngabulaki dan saja doa abdina ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil ya Allah kalaban awasina da Ustaz Kanjeng Nabi pada paatina da hajat-hajat abdina ya Rabb, pada paatina da hajat-hajat abdina ya Rabb. Sabaraki itu satu satina ya Rabb, itu satu pokor ya Rabb. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekak dintoh pamator korang lebih nanyaon pangapora hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.